Halo semuanya, balik sama gue Luis di Kenangin Tech ID. Jadi ngomongin soal laptop gaming, sepertinya perkembangannya cukup pesat di beberapa tahun ini. Kita udah ngeliat laptop dengan refresh rate 144Hz, lalu ada 240Hz juga dari ROG yang sempat gue bahas juga. Lalu kali ini sepertinya laptop dengan refresh rate 300Hz sepertinya nggak mustahil lagi di tahun ini. Dan di belakang gue sini udah ada ROG Strix Scar G17 yang kebetulan SKU yang gue pegang ini punya refresh rate 300Hz. Dan iya, kalian nggak salah dengar kalau laptop ini punya refresh rate sampai 300Hz. Sebenarnya di sini gue cukup skeptis apakah laptop ini bisa manage untuk ngejar frame rate atau FPS di atas rata-rata 300 FPS supaya kita bisa manfaatin si refresh rate setinggi ini. Karena seperti yang kita semua tahu kalau laptop itu punya beberapa limitasi, contohnya kayak thermal, lalu form factor juga dan lain-lain, yang menyebabkan si laptop itu sangat susah banget disandingin ke desktop PC, terutama dari segi performance-nya. Jadi ya langsung aja akan gue bahas apakah 300Hz ini masuk akal. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel ini, karena kedepannya gue masih akan nge-review barang-barang yang keren lagi, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan channel ini ada video baru. Oke, jadi kebetulan ROG Strix G17 yang gue pegang sekarang ini adalah SKU paling tingginya, ini mana menggunakan CPU Intel i9 10980HK dengan VGA card-nya itu menggunakan RTX 1080 Super. Memorinya 2x16GB, jadi totalnya itu 32GB DDR4 3200MHz. Dan yang terakhir menggunakan storage 2TB SSD NVMe. Nah, maka dari itu dengan spesifikasi seperti ini, menurut gue cukup make sense kenapa laptop ini punya refresh rate 300Hz. Tapi tentunya dengan spesifikasi segini, harga yang perlu kalian bayarkan juga cukup fantastis. Cuma menurut gue cukup wajar karena spesifikasinya aja udah tinggi banget. Meskipun sebenarnya kalian masih punya opsi yang lebih murah lagi, karena kalau nggak salah masih ada SKU yang harganya itu lebih terjangkau. Lalu untuk panelnya sendiri, laptop ini menggunakan IPS level panel 300Hz dengan 3 ms response time. Lalu untuk color gamutnya sendiri, ROG klaim kalau dia udah 100% sRGB. Jadi meskipun laptop ini ditargetkan untuk pemain game kompetitif, tapi untuk keperluan multimedia kayak nonton film, lalu untuk editing foto dan juga video, gue rasa masih nggak masalah. Mungkin di video kali ini gue nggak akan nge-review laptop ini secara menyeluruh karena masalah keterbatasan waktu. Jadi gue cuma akan ngebahas masalah refresh rate setinggi ini apakah bakalan bener-bener kepake di laptop ini atau enggak. Oke, jadi gue sempat main beberapa match di CSGO dengan laptop ini. Tentunya gue seperti biasa coba dulu di settings high dengan resolusi 1080p, dan performanya bisa dibilang udah sangat baik banget karena udah menyentuh average yang tinggi banget di atas 200 fps. Meskipun 1% frame-nya itu punya margin yang cukup jauh. Jadi bahkan untuk stabil di 240 fps aja sebenarnya masih belum mampu. Tapi di game kompetitif seperti CSGO tentunya kita atau gue pribadi itu prefer untuk menurunkan settingsnya aja supaya kita bisa dapetin performance yang tinggi dan stabil. Karena di CSGO itu ya game PvP multiplayer shooter anyway, jadi ya kurang lebih kayak gitu. Tapi ya setelah settingsnya itu diturunin, performanya bertambah sekitar 10-20 frame time, dan meskipun improve tapi masih cukup jauh dari refresh rate-nya. Tapi auto resolusinya diturunin ke 720p dengan high settings, barulah bisa nyentuh rata-rata di atas 300 fps. Dan bahkan kalau kalian mau, kalian bisa turunin lagi settingsnya supaya kalian bisa dapetin frame time yang mungkin lebih tinggi lagi. Jadi ya kalau kalian kepengen banget menggunakan refresh rate 300Hz dari laptop ini, kalian mau nggak mau harus bersedia untuk menurunkan settings atau kualitas gambar dan juga resolusi dari game yang kalian mainin supaya frame rate itu bisa ngejar dan kalian bisa manfaatin refresh rate dari si laptop ini. Dan menurut gue hal ini sangat masuk akal, terutama buat kalian adalah seorang pemain game kompetitif yang sangat serius banget dan pengen menggunakan FPS apapun supaya bisa menang, dan salah satunya adalah menggunakan refresh rate yang tinggi. Dan gue rasa kalau misalnya kalian adalah pemain game kompetitif, harusnya ya kalian rela-rela aja untuk menurunkan kualitas gambar supaya kalian bisa mendapatkan frame rate yang tinggi. Dan sekarang langsung aja gue bahas gimana pengalamannya menggunakan laptop yang punya refresh rate 300Hz dan gimana perbandingannya dengan monitor atau panel dengan 144Hz atau 240Hz yang udah pernah gue coba. Oke, jadi setelah gue coba beberapa waktu main di laptop ini, refresh rate 300Hz memang kerasa lebih smooth kalau dibandingkan dengan monitor 144Hz. Tapi lompatannya menurut gue nggak segitu signifikannya kalau dibandingkan 60Hz ke 144Hz. Ini mana kalau misalkan balik ke 60Hz itu bakal kerasa banget patah-patahnya di mata. Apalagi kalau dari 240 ke 300Hz, jujur aja bagi gue sangat sulit banget untuk ngebedainnya. Jadi ya mungkin kesimpulan gue masih sama kayak video lalu, yang dimana menurut gue laptop dengan monitor yang punya refresh rate setinggi ini sangat segmented banget untuk antusias dan juga gamer-gamer kompetitif, dan membutuhkan advantage sekecil apapun untuk bisa nge-improve gameplaynya. Karena dengan harga segini, sepertinya kalau gamer-gamer casual biasa mungkin bakalan lebih masuk akal kalau ngambil yang versi 144Hz-nya, karena harganya juga lebih terjangkau. Kecuali kalau kalian adalah tipikal orang atau antusias yang bisa appreciate teknologi seperti ini.
Dan tentunya kalian juga perlu ingat kalau pilihan hardware atau komponen untuk bisa ngedrive di atas 300 fps itu juga sangat penting banget. Karena kalau misalkan laptopnya pelan, ya kalian bakalan mubazir, nggak bakalan kepake juga si refresh rate 300 Hz-nya. Dan untungnya SKU yang gue pegang sekarang ini performanya masih sangat sanggup banget untuk bisa ngedrive atau ngejar si refresh rate-nya. Jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal laptop ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow sosial media kami di Facebook dan Instagram. Lalu juga join komunitas kami di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengetech ID, sampai jumpa di video berikutnya.